Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama kami di Kisah Horor ya. Kali ini saya akan bercerita tentang kualat Gunung Merapi part 4 ya, pendakian. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian semua yang pertama mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke, tanpa lama-lama kita mulai. Yo, kamu nggak apa-apa kan? Yoyo nampak lesu, lehernya kehilangan kekuatan untuk menopang kepalanya. Mungkin topi yang ia kenangkan terlalu berat. Matanya terus ia tatapkan ke bagian bawah mobil. Mulutnya tak henti komat-kamit bak dukun yang sedang membacakan mantra penyembuh bagi pasiennya yang mengeluh. Ya Dip, kepalanya yang semula tertegun tadi menoleh ke arahku. Tak kusangka sahabatku itu menatap matanya yang berkilauan mengeluarkan air mata. Kenapa kamu Yo? Tanyaku, membangunkan rasa penasaran teman-teman yang lain. Ya ampun Bang Yoyo, kenapa nangis? Tanya Desti yang duduk di samping kiri Mulki di kursi tengah, seraya mengembalikan badannya ke arah Yoyo yang duduk di paling belakang pojok kanan mobil bersama aku dan Ibang. Semua mata temanku tertuju ke satu wajah yang dihiasi kesedihan itu. Nggak apa-apa, aku cuma nggak enak perasaan aja, jawabnya sambil berusaha menguratkan senyuman namun berat. Ya, kita kan udah dikasih wejangan sama Mas Mbah Wongso. Yo, yang penting kita nanti di pendakian jaga Desti baik-baik. Kita juga nggak usah repot-repot mikirin cowok sok pemberani itu kan. Ibang berusaha meredakan Yoyo. Ega maksud kamu Bang? Tanya Mulki. Iya siapa lagi? Tangan aku nyicip dikit pipinya aja, dia langsung kabur tuh, cemen banget. Gede bacot doang, nggak dibedong kali itu orang sama orang tuanya dulu, jawab Bang. Kalau kita nanti di Merapi ketemu si Ega gimana? Tanya Mulki mewakili keresahan kami semua. Kita kan nggak tahu dia tahu jalan ke sana atau enggak Ki. Aku memajukan tubuhku, melepaskan punggung ini dari sandaran. Juga kita kan nggak tahu dia naik jalur pendakian yang mana. Mudah-mudahan sih nggak ke Soelo sama kayak kita, jawab. Aku menoleh ke arah Yoyo, merangkul dan menepuk pundaknya, berharap semua kecemasan dan kesedihan tersingkirkan. Tenang Yo, bener kata si Ibang, kita jaga bener-bener si Desti. Aku kembali menoleh ke wajah-wajah juga terpahat kecemasan yang sama, lalu berkata, pendakian ini akan kita kenang selamanya. Suasana mendadak hening dengan tatapan yang kembali pada tempatnya. Hanya terdengar suara kedap dari kendaraan lain dan dinginnya AC mobil yang selalu mengusap halus leher ini. Perasaan sedih Yoyo mungkin sudah mulai tersingkirkan. Ia menghela nafas panjang dan menyandarkan tubuhnya di jok mobil. Matanya terus mengarah ke langit-langit mobil sebelum akhirnya ia terlelap. Tubuh sebelah kiriku dibuat tak nyaman oleh gerakan Ibang yang tak karuan. Dia sepertinya mencari sesuatu. Kamu kenapa sih Bang? Nggak bisa diem? Aku nyari HP Dip. Biar kita happy lah, jangan merenung terus kayak di pemakaman aja, ucapnya. Nah, ketemu Darso dulu guys. Lanjutnya seraya mengeluarkan HP BlackBerry hitam yang ia temukan terjatuh di bawah jok mobil. Ibang lalu menyetelkan lagu dari King of Pop Sunda itu yang berjudul Kabugoh Jauh. Tah, kita atuh Bang, kucai semangat menyambut musik yang Ibang nyalakan. Memang dua orang ini tak bisa kupungkiri. Aku sangat salut dengan mereka.
Mereka selalu berusaha menghibur di kala situasi dengan kalut. Aku rasa sebenarnya Ipang dan Kucai pun merasakan kecemasan dan kesedihan yang sama. Tapi entah mengapa keduanya seperti mempunyai obat penawar bagi diri mereka sendiri sebelum mereka menularkan kepada yang lain, terutama Ipang. Selalu saja mempunyai cara yang unik untuk menghibur kita semua. Entah itu dengan celetukannya yang khas atau tindakan yang selalu bisa mendinginkan suasana. Beruntung aku mempunyai sahabat seperti mereka. Tiap SMS-an atau nelpon, Ipang dan Kucai terus saja menirukan lirik demi lirik lagu legendaris itu. Hingga akhirnya suasana asik mereka berdua tertular kepada Gundil yang duduk di depan. Tak berselang lama, suasana asik itu merasuk kami semua, tak terkecuali dengan Yoyo. Dia jadi terbangun, kemudian ikut bernyanyi bersama. Mas Irfan yang sedang duduk manis di pusat kendali mobil hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil sesekali tersenyum. Aneh lihat kita ya mas, hehehe. Aku berusaha mengubur segala bentuk kekerasan dan menghinggapi, tak ubahnya seperti mengubur kotoran dalam-dalam di sebuah tanah yang gembur. Kami tidak akan membiarkan tujuan awal kami ke sini digoyangkan oleh angan-angan panjang. Walaupun sudah ada pertanda yang tidak baik sebagai pendahuluan dari petualangan ini, aku masih tetap yakin ada setitik harapan untuk bisa baik-baik saja. Terhitung 5 lagu sudah almarhum Abah Darso bernyanyi menemani kami. Gundil yang sedari tadi menikmati setiap ketukan nada yang ada berubah sedikit cemas ketika melihat speedometer mobil Mas Irfan ini. Mas, bensinnya habis tuh, seru Gundil kepada kakaknya. Iya kelupaan. Nanti sambil jalan kita berhenti dulu di pom bensin, ucap Mas Irfan. Kita patungan buat belinya ya mas, tawarku. Gak usah, simpen aja duitmu buat bekal kalian. Mas Irfan menolak tawaranku. Mobil terus melaju membelah keindahan kota. Sesekali Mas Irfan mencondongkan badannya hampir merapatkan dadanya dengan setir mobil. Matanya terus awas melihat ke kiri jalan untuk menemukan keberadaan pom bensin. Itu pom bensin mas, tunjuk Gundil ke arah kanan jalan. Enggak cari yang di sebelah kiri aja biar gak usah susah-susah nyebrang, jawabnya. Selang beberapa menit kemudian, Mas Irfan menyalakan lampu sign kiri. Terpampang jelas dari kejauhan satu tugu merah yang di atasnya dihiasi pasti pas dengan tokoh kartun yang mengangkat jempol di sampingnya. Mobil berjalan melambat mengikuti jarak yang semakin dekat dengan tempat pengisian bahan bakar. Beruntung kondisi pom bensin ketika itu tidak terlalu ramai sehingga Avanza hitam milik Mas Irfan ini dapat melepas dahaganya. Dingin AC membuat tidak tahan ini buang air kecil. Sudah tidak kuat rasanya, karena jika aku tahan sampai base camp Selo, aku tak yakin dapat menahan supaya tidak ngompol di celana. Mobil tepat berhenti tepat di stasiun pengisian. Aku terburu-buru ingin keluar dari mobil. Mas tunggu ya, saya ke toilet dulu. Aku meminta izin kepada Mas Irfan setelah menyingkirkan semua teman-temanku yang menghalangiku di mobil. Oke, mas tunggu di pintu keluar. Aku bergegas menggunakan langkah 1000 untuk cepat sampai di toilet. Lega. Kurapikan kembali pakaianku setelah kubuang semua hajatku. Kulangkahkan kaki keluar toilet dan merogoh saku celanaku untuk mengambil uang 2.000 rupiah, membayar jasa tunggu si penunggu toilet, karena tak ingin membuat kawan-kawanku menunggu lama. Kembali kugunakan langkah 1000 untuk cepat sampai di mobil. Di tengah aku berlari, seketika ada yang membuat langkahku berhenti. Mbok Ira. Aku melihat Mbok Ira sedang berdiri memandang mobil Mas Irfan.
dari seberang jalan. Masih dengan bakul jajanan yang ia sempat disimpan di punggungnya, aku berniat untuk menghampirinya. Tetapi setelah truk besar pembawa pasir lewat, Bu Irah menghilang. Loh, kemana dia? Jelas tadi kulihat dia ada di seberang jalan. Aku melihat setiap sudut jalan keberadaan Bu Irah tetap tidak terdeteksi. Mungkin sudah masuk gang, pikirku. Karena aku melihat tepat di belakang Bu Irah berdiri tadi, terdapat sebuah gang yang hanya bisa dilalui oleh 2 orang. Dip, ayo, teriakku Ibang, terdengar olehku. Aku bergegas mengambil mobil untuk melanjutkan perjalanan. Tadi aku lihat Bu Irah di seberang jalan, ucapku yang sedikit ngos-ngosan di depan pintu mobil. Ah, udah ayo, timpal Ibang. Aku melihat ke arah Yoyo, dia hanya tersenyum dan memberiku kode untuk segera masuk duduk di sampingnya. Mobil pun segera berada pada jalurnya, melanjutkan perjalanannya mengantar kami. Asli yo, aku lihat Bu Irah tadi, ceritaku kepada Yoyo. Aku masih terheran karena jarak dari Prambanan ke tempat tadi kurasa sangat jauh. Agaknya tidak mungkin bagi seorang yang sudah tidak muda lagi berjalan sejauh itu. Bu Irah emang suka jalan, di timpa Yoyo dengan santainya. Oh, mungkin saja yang Yoyo benar. Aku tidak kepikiran sama sekali dengan angkutan umum yang ada di sana. Bisa saja Mbok Irah menggunakan angkutan umum untuk menjajakan jajanan ke setiap sudut kota. Atau bisa saja tadi itu hanya halusinasiku. Mobil terus melaju dengan pasti. Laki-laki menghibur kami dengan menyalakan musik dari HP-nya. Dan laki-laki lagu pop Sunda yang ia pilih untuk menggema di seluruh ruangan mobil. Semua pun ikut bernyanyi bersama mengikuti setiap lirik yang ada. Asik memang, cari Ibang menghibur kami, dapat menghilangkan sedikit kecemasan. Oh iya, aku hampir terlupa dengan pembekalan makanan kami yang sudah sedikit menipis. Kalau saja kami tidak jalan-jalan dulu ke Malioboro, Prambanan, lalu mampir ke rumah Mas Irwan. Mungkin perbekalan makanan yang kami tersedia. Tapi sudahlah, mungkin itu memang jalannya. Dengan malu aku berkata kepada Mas Irwan, Mas, maaf, perbekalan makanan kita sudah mulai menyusut. Bisa mampir dulu ke pasar enggak? Mas Irwan dengan kebaikannya memperbolehkan. Nanti nggak jauh dari sini ada pasar Cepogo namanya, ucap Mas Irfan. Semua tersetuju, terutama Desti. Dia sekalian ingin membeli pembalut sebagai persediaan karena yang tersisa tinggal beberapa lagi, katanya. Hati-hati juga nanti di sana gunung kalau ngebuang pembalutnya. Sayang, cuci dulu yang bersih. Mulki memperhatikan betul tindak tanduk kekasihnya itu. Iya, kalau gitu sekalian kita beli air kemasan yang gede, masing-masing bawa 1 atau 2, seruku kepada yang lain. Selain persediaan untuk kami minum atau memasak, air itu juga diperuntukkan bagi Desti yang hendak membersihkan pembalutnya. Aku harus memperhatikan pula, karena jujur aku khawatir jika saja tidak ada air untuk mencuci, maka pembalut itu akan terus berisi darah, yang dimana darah itu dapat menjadi aroma wangi yang mengundang para lelembut. Setelah kulihat menara listrik dari kejauhan, kemudian Mas Irwan memutar kemudi mobilnya ke arah kanan. Aku disuguhkan dengan pemandangan beberapa kios warung yang berjejeran di sisi lain. Tanpa aba-aba, Mas Irwan kembali menyalakan lampu signal kiri lalu menghentikan mobil di tepi jalan. Mas, tunggu di sini ya, ucap sambil menarik tuas rem tangan. Meskipun kembali susah payah karena harus berbagi celah dengan carrier, satu persatu dari kami menuruni mobil dan seketika tanpa pemerintah semua berpencar mencari kebutuhan masing-masing. Sebelumnya
Kami membuat janji untuk belanja secukupnya dan segera mungkin berkumpul kembali di mobil. Aku pun bergegas sendiri melangkah menuju kios makanan. Entah dibawa oleh siapa dan dituntun oleh siapa, tiba-tiba kaki ini berjalan ke pasar, seakan mengetahui kemana ia harus mampir. Sampailah aku di sebuah kios yang menjual berbagai makanan, terutama mie instan. Tidak afdol rasanya jika mendaki tanpa ditemani oleh mie instan. Aku membeli beberapa bungkus untuk keperluan selama di atas gunung. Kegiatan mendaki itu membutuhkan tenaga yang kuat, sedangkan tubuh ini akan mendapatkan tenaga jika kita menyuplainya dengan makanan. Bagiku tidak ada lagi makanan yang lebih praktis dibanding dengan memasak mie instan. Aku kira kalian setuju dengan hal ini. Mas, seseorang menepuk bahuku dari belakang. Aku lantas membalikan tubuhku ke arah di mana suara itu berasal. Seorang pemuda dengan senyum hingga membuat matanya sipit berdiri sedikit membungkuk tepat di belakangku. Dia hanya memakai baju surjan dan celana pangsi hitam, sedangkan kepalanya ditutupi oleh belangkon. Kelihatannya ramah banget orang ini. Siapa ya? Mas, mau kemana? Tanya pemuda itu dengan lembut. Mau ke Merapi, Mas, jawabku. Boleh saya nitip sesuatu, Mas? Tanyanya lagi. Pemuda itu lalu merogoh sesuatu dari saku celananya. Dia mengeluarkan sebuah koin lalu memberikan kepadaku. Koin itu aneh. Nampaknya aku tidak pernah menemukan koin itu semasa hidupku. Koin yang mempunyai lubang persegi di tengahnya dan memiliki ukiran-ukiran yang aku tak tahu pasti. Ukirannya apa terdapat pada sisi lubang persegi itu. Tolong titip ini, Mas. Kasihan ke bapak saya yang sedang berjualan di atas, pintanya. Loh, maaf Mas, tapi saya nggak bisa buru-buru ngasih koin ini, paling nyampe di atas sekitar malam hari, keluhku. Iya, nggak apa-apa Mas, memang jualannya malam hari, ujarnya. Sekalian nitip ini juga ya Mas, kasihan bapak saya. Pemuda itu memberi sebuah ranting yang ia pegang sedari tadi. Tanpa basa-basi, aku menyanggupi permintaannya. Tapi Mas, jangan sampai teman-teman Mas tahu ya, pintanya kembali. Loh, dari mana Mas tahu saya ke Merapi bareng teman-teman saya? Aku heran. Tadi saya lihat Mas turun dari mobil bareng teman-teman Mas. Tandanya tatapannya begitu menyejukkan kalbuku, seperti tak ada sedikit pun bekas guratan angkara di wajahnya. Jaga ya Mas, jangan sampai hilang. Saya mohon benda itu ditunggu bapak saya. Aku bergegas pamit kepada pemuda itu karena aku tidak mau berlama-lama berada di sana. Aku lalu meninggalkan di depan kios makanan tadi. Penasaran, aku menoleh ke belakang ke arah pemuda itu. Akan tetapi dia sudah tidak di sana. Cepat banget jalannya, gumamku. Kusimpan koin aneh itu di saku celana dan kutenteng ranting kayu yang sepertinya itu dari kayu jati. Aku merasakan betapa kerasnya ranting itu. Semua temanku sudah menunggu, ada yang sandaran di mobil dan juga ada yang duduk-duduk di pinggiran jalan. Aku mempercepat langkahku supaya mereka tidak kesal menungguku. Ranting itu buat apa, Dip? Mulki menunjuk ranting yang kuselipkan di samping carrierku. Hiasan saja Ki, bentuknya cantik, jadi aku ambil tadi di jalan, jawabku mengalihkan. Kami segera menaiki mobil Mas Irfan. Mobil itu kembali melaju membawa kami menuju tempat tujuan. Guys, sehabis dari Merapi nggak sekalian aja ke Merbabu, candaku pada semua. Ayo, seru bang. Ah, kalian aja, aku mah ogah mending pulang, saut Gundil. Takut lutut kamu lemes lagi ya, Dil. Hahaha, candaku. Gundil ini memang tipe orang yang gampang sekali lelah kalau naik gunung. Bahkan dia sering sekali menjadi bahan bulianku setiap kali pulang dari pendakian.
Penantianku panjangku akhirnya berakhir juga. Setelah sekian lama ku nanti dan hanya bisa ku khayalkan dalam benak, kuda besi yang kami naiki akhirnya memarkirkan dirinya di sebuah tempat yang selama ini ku impikan. Jantung ini berdegup kencang layaknya seorang pemuda yang tengah dilanda asmara, yang sedang makan berdua di kafe pinggir jalan bersama wanita pujaannya. Kusambut pemberhentian mobil dengan senyuman yang lebar. Kami semua turun dari tumpangan yang diberikan Mas Irfan. Kufokuskan mataku melihat sekitar dan alangkah tambah berbunganya hatiku ketika aku melihat tulisan besar New Ceylon. Semoga semuanya terbayarkan indah, tak ada malapetaka seperti apa yang kulihat dari guratan kekhawatiran wajah Yoyo. Kukira hatinya telah terobati oleh hiburan dari Ibang. Namun, ketika itu dia menginjakkan kaki di tanah basecamp New Solo. Mulutnya tak henti-hentinya komat kamit lagi. Mungkin dia sedang banyak berdoa sesuai apa yang diperintahkan kepada aku kemarin. Aku tidak mau mengganggunya, biarkan dia dengan pendiriannya. Udah jam 11 nih, kita salat Jumat yuk, ajakku. Sholat Jumat di mana, Dip? Gak ada masjid jami di sini, sahut Ibang. Lalu kupandangi sekitar dan memang aku tidak menemukan masjid yang khusus dipakai sholat Jumat pada umumnya. Ya sudahlah, dalam kondisi darurat begini, aku berniat akan menggantikan dengan sholat duhur saja. Ya udah, aku langsung urus administrasinya aja ya. Aku bergegas menuju pos pendaftaran, ditemani Yoyo untuk mengurus administrasi. Setelah semua administrasi terselesaikan, aku dan Yoyo lanjut menemui rombongan di parkiran base camp. Langsung aja kita, tanyaku. Ke warung dulu, Dip, ngopi-ngopi dulu. Rusuh amat, timpal Ibang. Kami semua berarak menuju salah satu warung yang ada di area base camp. Sekedar ngopi-ngopi untuk menghilangkan penat dan ketegangan. Mas Irwan masih setia menemani kami. Katanya dia ingin memastikan kami berjalan di jalur pendakian Merapi. Memang the best kakak gundil yang satu ini. Kebaikannya patut aku contoh. Semua kursi di salah satu warung kami sesaki. Tak ada celah barang sedikit pun bagi seorang untuk menyela tempat duduk kami. Pesanan kopi hitam tersaji manis di atas sebuah nampan diantar oleh penjaga warung. Buat kalian, Mas cuma ngingetin sesuatu. Jangan lupa sama pesan Mbah Wongso. Jaga terus Desti, ingat ini alam. Kita nggak akan pernah tahu misteri apa yang ada di dalamnya. Mas Irwan mengingatkan kami. Kadang alam itu bisa jadi sahabat, kadang pula bisa jadi kayak guru galak yang suka memukuli muridnya yang bandel. Lanjutnya, semua mata memperhatikan setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut Mas Irfan. Pesan itu kupegang erat-erat dalam genggamanku, lalu kusimpan dan kukunci rapat-rapat di dalam kepalaku. Acara wisata kuliner di base camp New Selo berakhir sudah. Karena tidak mau lagi terlalu siang, kami segera melakukan briefing untuk menyampaikan pesan terakhir sebelum kita berarak beriringan menaiki jalur pendakian Merapi. Yoyo yang memimpin koordinasi terakhir itu. Guys, ini koordinasi terakhir kita sebelum naik. Aku pesen semuanya harus bisa kerjasama. Ingat pesan yang sudah disampaikan orang tua kita sebelumnya. Jaga terus Desti, terutama kamu Ki. Pepet terus Desti kemanapun. Jangan biarin dia sendirian. Kamu tahu gak akan selamanya kita bisa beriringan. Ada kalanya kita renggang satu sama lain. Tatapannya begitu serius. Dip, selama aku jadi sweeper, jangan sungkan buat teriak kalau ada apa-apa. Seneng bareng, susah juga harus bareng, lanjutnya. Yoyo mendongakkan kepala ke langit sambil memejamkan mata. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan seraya berkata,
Semoga kita semua bisa selamat. Berdoa dimulai. Kutundukkan hati ini untuk memohon pertolongannya. Selesai, tutup Yoyo. Matanya kembali meneteskan air mata. Aku berusaha menenangkannya dengan merangkulkan tanganku di bahunya. Yuk semangat, semangat, Ibang berteriak menyemangati sambil bertepuk tangan. Semangat, Gundil tak mau kalah dari Ibang. Kami berjalan perlahan menuju titikan pertama jalur pendakian. Tak ada kata yang bisa terucap untuk menggambarkan suasana rombongan kami. Senang, cemas, dan resah berkumpul di dalam diri. Kondisi langit yang mulai berwarna abu-abu gelap seakan mendukung suasana hati kami. Hati-hati di jalan ya Mas, Gundil sedikit teriak sambil melambaikan tangannya ke arah Mas Irwan. Tanpa alasan yang jelas, Yoyo tiba-tiba berlari menuju mulut jalur. Aku melihatnya, ya aku jelas melihatnya. Di sini berdiri seorang wanita parubaya dengan bakul jajanannya di punggungnya. Mbok Irah, cepet banget udah sampai di sini. Atau mungkin aku benar yang tadi kulihat di pom bensin adalah halusinasi. Rasanya seperti deja vu dari kejadian pertemuan pertamaku dengan Mbok Irah di Prambanan. Kami pun kompak berlari menuju ke tempatnya berdiri, menyalaminya dan melempar senyum padanya. Tatapan Mbok Irah semakin memperhatikan. Ia memeluk Yoyo dan berkata, "Wayahe kowe balik yo." "Hah? Balik? Baru mau naik kok disuruh balik," gumamku. "Iya, Mbok, nanti saya antar dulu teman-teman saya," jawabnya. "Ya jelas dong, setelah pendakian ini kita memang langsung pulang," pikirku. Aku tidak terlalu mengindahkan percakapan Yoyo dengan Mbok Irah, karena seperti orang tua pada umumnya, sepertinya Mbok Irah menyampaikan pesan yang sama kepada Yoyo, yaitu jaga diri. Hingga akhirnya aku dengar kata-kata yang sedikit mengagetkanku. "Jaga Desti yo," serunya. Loh, dari mana Mbok Irah tahu nama Desti dan mengapa pesan terakhir yang disampaikan sama dengan pesan Mbah Wongso? Aku hanya melempar senyum kepadanya, lalu kami pun menyalami lagi untuk kemudian pamit hendak mendaki. Jalanan mulus yang terbuat dari semen menemani awal pendakian. Yoyo yang berada di paling depan, disusul Kucai, Gundil, Mulki, Desti yang berjalan beriringan, kemudian Ibang, lalu aku yang paling belakang. Beberapa meter ke depan, aku mencoba untuk melihat ke belakang, memeriksa keberadaan Mbok Irah. Tapi ternyata wanita itu sudah tidak ada. Mungkin dia lanjut jualan di parkiran, pikirku. Aku kembali membalikkan badanku, menatap teman-temanku yang beriringan membelah pepohonan di sekitar jalur pendakian. Selangkah demi selangkah terus berjalan pasti. Jejak dari sepatu gunung terlukis indah di atas semen yang semakin jauh, semakin terjal berubah tanah layaknya sebuah kuburan panjang yang terpanjang sepanjang jalur. Permukaan tanah yang bergelombang membuat setiap kaki harus berhati-hati melangkah. Salah sedikit saja risiko patah tulang atau minimalnya memar selalu menghantui. Apalagi ditambah beban carrier yang membawa logistis dan peralatan pribadi, bisa menambah kemungkinan tubuh untuk tidak seimbang. Pendakian bukanlah hal sepele, banyak hal yang mesti dipertimbangkan matang-matang. Ki, aku dikagetkan dengan suara Ibang yang mendadak meneriaki nama Mulki seperti membawa tanda awas. Di depan aku melihat Mulki tersungkur hingga Desti harus memeganginya. Yoyo yang sudah berjalan paling depan pun turun kembali untuk melihat kondisi Mulki. Itulah pentingnya kebersamaan ketika mendaki. Jarak yang tidak terlalu jauh dapat
meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Aku dengan sedikit melangkah panjang di antara tanah yang bergelombang menghampiri Mulki yang terduduk di tepian jalur. Mual aku, gak kayak biasanya, ucap Mulki dengan sedikit merimis. Dia berusaha membetulkan posisi duduknya, namun mungkin karena mual yang sudah tidak dapat ia tahan, Mulki akhirnya muntah dengan mengalihkan badannya ke sebelah kiri. Mabuk mobil mungkin aku ya, ucap Mulki. Iya kali, Desti menyaut. Di depan ada pos bayangan, kita rehat dulu di sana. Kebetulan ada kayak pendopo di sana, jadi Mulki bisa istirahat dulu di sana, kata Yoyo sambil mengarahkan telunjuknya ke depan. Mulki gontai memperbaiki posisi tubuhnya. Semua menyemangatinya. Ayo Ki, semangat, saut Gundil yang berdiri dari posisi jongkoknya. Kami lebih merapatkan barisan. Selain menjaga Mulki yang gontai, kami juga tidak lupa menjaga Desti yang sedang haid. Tak butuh waktu lama bagi kami untuk sampai di pos bayangan. Di sana Mulki dibaringkan untuk meredakan rasa mualnya. Carrier yang ia pakai jadi bantalan untuk kakinya supaya mempercepat pemulihan. Tak lupa Desti menghirupkan minyak angin yang dibawa Yoyo. Hanya sekitar 15 menit berselang Mulki terbangun dengan mata yang lagi cerah. Udah cukup, aku udah enakan, ayo lanjut, ucapnya semangat. Kami melanjutkan pendakian melewati plang informasi menuliskan durasi ideal bagi para pendaki untuk mencapai titik-titik sebelum puncak. Kulihat ideal waktu yang dibutuhkan untuk pos selanjutnya adalah sekitar 45 menit. Formasi barisan masih tetap sama. Yoyo di depan sedangkan aku paling belakang. Terus ku jejaki tanah-tanah itu dengan penuh keyakinan, perlahan tapi pasti. Tidak perlu berburu-buru. Kicauan burung di sekitar, udara dingin yang menggerayangi kulit wajahku menjadi teman setiap perjalanan. Banyak sekali warna hijau di sekelilingku, tidak seperti di perkotaan, apalagi di Bandung. Warna hijau dari pepohonan yang sudah bercampur warna lain menjadi pemandangan yang tak asing di sana. Hiruk-pikuk kota tak kurasakan di sini. Oksigen yang masuk ke lubang hidungku pun terasa lebih bersih dibandingkan oksigen Bandung yang sudah tercampur asap knalpot dari kebanyakan kendaraan. Tuhan, jaga alam ini, jangan sampai tangan-tangan jahil dapat mencuri keindahan yang menyelimutinya. Sungguh aku tidak rela Tuhan. Tak terasa barisan mulai merenggang, mungkin karena aku yang terlalu banyak melamun dan berhenti karena terpesonanya keindahan yang tersaji, sehingga aku tidak dapat melihat teman-temanku di depan, kecuali Ibang yang berjarak sekitar 20 meter di depanku. Kupicingkan lagi mataku dan kuerat lagi otot-otot kakiku untuk fokus melangkah agar tidak terlalu terlena dengan keindahan sekitar. Cukup kunikmati seperlunya saja. Semangat Dip, suara Gundil menyemangatiku dari belakang. Loh, si Gundil kesusul ternyata. Aku hanya memberikan kode mengangkat tangan tanpa membalikkan badanku ke belakang. Semangat, teriakku. Semangat, saut Ibang yang berada di jauh depan sana. Jalanan terjal terus kita lalui, batu-batu yang menyembul keluar dari tanah menghiasi jalur pendakian. Lagi-lagi, kehati-hatian dan kewaspadaan adalah kunci, jangan sampai lengah. Beberapa saat kemudian aku melangkah dari kejauhan, aku melihat Plang yang di sampingku. Kucai sedang asik merokok, dia mengacungkan rokoknya itu lalu menunjuk ke arah kami. Seperti memberi kode kalau teman-teman yang lain sedang beristirahat di sana. Aku pun mempercepat langkah, ingin segera sampai di sana. Aku tidak ingin kalah dari Kucai. Sebatang rokok menungguku untuk kuhisap di sana.
Walaupun nafas tersengal, aku tetap memperlebar langkahku. Ketika aku sampai di plang yang bertuliskan Welcome to Pos 1 Watu Belah, dan melihat ke arah pendopo yang persis kulihat seperti yang ada di pos bayangan. Aku melihat Gundil sedang asik duduk melamun sambil sesekali menyeruput madu sasetan yang ada di tangannya. Loh, kok dia sampai duluan? Aku berlari ke arahnya dan memukul bahunya agak keras. Kamu bukannya tadi di belakang, ucapku kepada Gundil dengan nafas tersengal. Aku dari tadi di sini, coy, ujarnya. Berarti aku tadi memang paling belakang. Lantas siapa yang menyemangatiku di belakang tadi? Oke ya, itu tadi cerita dari Kualat Gunung Merapi ya. 44 pendakian 1. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga kalian semua terhibur dan video saya dapat bermanfaat bagi orang banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.